Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh Fisika SMPK Penabur Jakarta. Di video pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah sampai pada wujud zat. Jadi kita mengenal beberapa wujud zat, misalnya batu itu berwujud padat, kemudian air teh itu berwujud cairan, kemudian gelembung yang di dalamnya ada gas, dan berikutnya adalah api. Api masuk ke golongan wujud zat yang mana ya? Apakah padat, cair, ataukah gas? Mari kita pelajari lebih lanjut. Wujud zat. Saat ini terdapat 4 wujud zat, yaitu padat, cair, gas, dan plasma. Mengapa zat tersebut memiliki wujud yang berbeda? Jawabannya adalah gerak atau kinetik partikel zat tersebut. Nah, bagaimanakah bentuk zat tersebut? Apa yang membedakan wujud dengan bentuk? Jadi sering kali kita dalam kehidupan sehari-hari salah kaprah mengenai wujud dan bentuk. Wujud dan bentuk. Kita lihat kedua gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada gambar yang sebelah kiri, wujud air itu adalah cair, sedangkan pada gambar yang sebelah kanan, wujud wortel adalah padat. Tetapi bentuknya bisa kita lihat, bentuk air mengikuti wadahnya. Jadi seperti gelas, mangkok, ataupun botol. Sedangkan pada wortel, bentuknya bisa kita lihat, ada yang berbentuk lonjong seperti wortel, ada yang berbentuk seperti korek api, dan ada yang berbentuk balok. Jadi, wujud itu hanya ada 4, tetapi bentuk bisa bermacam-macam. Kita lanjutkan. Zat padat atau solid. Gerakan partikel zat padat sangat lambat dan atau hanya bergetar di sekitar kedudukannya. Maka susunan partikelnya menjadi teratur, rapat, dan padat. Gaya tarik antar partikelnya sangat kuat sehingga bisa kita lihat ilustrasi pada gambar. Yang bulat-bulat ini adalah molekulnya, jadi ikatannya sangat kuat, maka ketika ditempatkan di suatu wadah, cenderung mempertahankan bentuknya. Bagaimanakah volume dan bentuk dari balok ini apabila kita letakkan di atas meja? Apakah akan mengalami perubahan? Bagaimana menurut kalian? Berikutnya, zat cair atau liquid. Partikel zat cair gerakannya adalah bergetar dan dapat bergerak bolak-balik dengan kecepatan terbatas dan geraknya terbatas pada kelompoknya saja. Maka partikelnya tidak punya kedudukan yang tetap dan susunannya tidak teratur. Zat cair dapat mengalir dan mengikuti bentuk wadahnya. Sehingga berdasarkan ilustrasinya bisa kita lihat di sini molekul-molekulnya atau atom-atomnya masih memiliki ikatan, tetapi ikatannya dalam ikatan yang lemah sehingga bentuknya bisa fleksibel mengikuti wadahnya. Nah, menurut kalian bagaimana apabila zat cair ini kita pindahkan ke dalam suatu botol? Bagaimana bentuk dan volumenya? Berikutnya, zat gas. Partikel pada zat gas bergetar dan bergerak bebas. Gaya tarik antara partikel lemah sehingga partikelnya dapat bergerak secara acak. Gas cepat menyebar, mengikuti dan memenuhi bentuk dan volume ruang atau wadah yang ditempati. Sehingga berdasarkan ilustrasi bisa kita lihat pada zat gas, antar atomnya, antar molekulnya dikatakan tidak mempunyai ikatan, sehingga cepat untuk menyebar. Maka di wadah yang berbentuk kotak atau kubus ini, partikel-partikel dari zat gas akan memenuhi kotak atau memenuhi wadah. Nah, sekarang apabila seluruh gas yang ada di dalam wadah ini, di dalam kotak ini kita pindahkan semuanya ke dalam balon karet, apa yang terjadi dengan volume dan bentuknya? Plasma. Plasma adalah gas yang bermuatan listrik atau gas yang terionisasi karena melepaskan atau menerima elektron. Plasma dapat mengalirkan arus listrik
sedangkan gas biasa tidak dapat. Jadi plasma ada yang dapat mengalirkan arus listrik dan ada juga yang tidak dapat. Contoh plasma adalah kilat, api, dan sebagian besar material dari matahari atau bintang-bintang. Nah, berdasarkan ilustrasinya bisa kita lihat, sekarang terdapat muatan listrik. Jadi ada muatan positif dan muatan negatif. Kenapa? Karena zat tersebut atau atom-atomnya mengalami kelepasan elektron atau menerima elektron. Pada gambar bisa kita lihat zat mengalami perbedaan jumlah muatan. Jadi muatan positifnya ada 2 dan muatan negatifnya ada 3. Berikut ini adalah perbandingan 3 wujud zat yang masih sering kita temukan. Ada zat padat, cair, dan gas. Ketiganya bentuknya adalah diagramnya seperti pada gambar. Jika padat itu teratur, cair tidak teratur, dan gas itu sangat acak, tidak teratur dan sangat acak. Gerak molekul zat padat itu tidak bebas, sedangkan zat cair geraknya adalah bebas terbatas. Untuk gas, gerak molekulnya sangat bebas. Pada zat padat, letak antar molekulnya sangat dekat. Pada zat cair, cukup dekat. Dan pada zat gas, letak antar molekulnya itu berjauhan. Berikut ini adalah perbandingan karakteristik dari zat padat, cair, dan gas. Untuk bentuknya, ya cair dan gas itu tidak tetap. Mengikuti wadahnya untuk zat cair, sedangkan zat gas memenuhi wadahnya. Sifat bentuknya untuk zat padat itu tetap, untuk zat cair mengalir dan menempati bagian bawah wadah, sedangkan gas dia itu menyebar dan memenuhi seluruh wadah. Untuk volumenya semuanya tetap kecuali zat gas, jadi tergantung pada wadahnya. Jika dimanfaatkan, maka sangat mudah bagi gas. Dimanfaatkan itu artinya dijejalkan atau dibuat ke dalam volume yang sekecil mungkin. Itu akan sulit untuk zat padat ataupun zat cair karena partikelnya ada ikatan dan sangat dekat, sedangkan untuk gas itu partikelnya berjauhan, hampir tidak ada ikatan antara molekulnya, maka dia mudah untuk dimanfaatkan. Massa jenis zat padat itu umumnya besar, sedangkan gas massa jenisnya kecil. Contoh zat padat itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga zat cair dan gas. Nah, berikut ini merupakan perbandingan 4 wujud zat, yaitu padat, cair, gas, dan plasma. Untuk earth, water, air, dan fire di sini hanya untuk mempermudahkan kita dalam mengingat-ingat saja ya. Jadi untuk zat padat itu ikatannya kuat, liquid atau cair itu ikatannya lemah, gas itu ikatannya hampir tidak ada, sedangkan pada plasma sudah terjadi ionisasi. Pada plasma kita hampir tidak bisa mendefinisikan bentuknya seperti apa. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh zat. Pada gambar ada air teh berarti masuk ke wujud cair, api masuk ke plasma, gelembung gas masuk ke kelompok di dalamnya adalah zat gas, batu masuk ke zat padat, dan bisa kita lihat di sini ada petir atau kilat, itu adalah plasma. Jadi plasma bisa berupa plasma yang menghantarkan listrik atau plasma yang tidak bisa menghantarkan listrik. Demikian pembahasan kita mengenai sifat fisika wujud zat. Pada video selanjutnya, kita akan belajar mengenai sifat-sifat kimia dari zat. Tetap semangat menjalankan pembelajaran jarak jauh dan tetap menjalankan protokol kesehatan di mana